Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat kepada Bapak Asnawi sebagai pengambil adat serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di presentasi malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah Wayuni yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi hukum adat Dayak WHA. Adapun anggota kelompok saya adalah Muhammad Miftah, Dimas Hamas Ramadan, Karolin Zulfa Febrianti, Irfan Samsul, dan Yuda Kusuma. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Selanjutnya penyampaian materi saya persilahkan untuk Muhammad Miftah, lokasi masyarakat adat. 1. Lokasi masyarakat adat. Suku Dayak WHA adalah subsuku Dayak yang mendiami 6 desa di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Di antaranya Desa Nehas, Liah, Bing, Long WH, Diak, Lewai, Deabek, dan Beanehas. Masing-masing kepala adat dari 6 desa tersebut juga merupakan anggota Dewan Adat Dayak WHA dengan ketua Dewan Adatnya. Saat ini dipimpin oleh Bapak Teleang Lung, Kepala Adat Dayak WHA Desa Deabek. Dengan sekretaris adat adalah Bapak Leji B. Tetua Adat Dayak WHA dari Desa Beanehas. Populasi di masyarakat adat WHA sekitar 6.000 orang. Hutan lindung WHA seluas 38.000, berada di tinggi 250 m. Di timur sampai 1.750 m. Di barat dengan tipe hutan mulai dari dataran rendah hingga hutan pegunungan. Hutan WHA mempunyai fungsi hidrologis yang penting karena merupakan das untuk Sungai WHA di Kabupaten Kutai Timur dan Sungai Longgi di Kabupaten Berau yang terletak di Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang berjarak 450 km dari kota Samarinda, ibu kota Kalimantan Timur tersebut resmi menjadi kawasan hutan lindung yang dijaga secara adat oleh masyarakat Dayak WHA. Slide-nya lanjut. Yang kedua, mata pencarian. Mata pencarian suku Dayak WHA adalah bertani, bahkan ada pesta panen padi yang diselenggarakan masyarakat suku Dayak WHA. Yang biasa disebut lomplai. Lom berarti pesta dan plai berarti padi. Mata pencaharian orang Dayak selalu berhubungan dengan hutan. Mereka memungut damar dari kayu meranti, mengambil getah merah dari pohon getah merah, mengambil madu dari lebah yang bersarang di pohon. Kalau berburu, mereka pergi ke hutan. Kalau bertani, mereka terlebih dahulu menebang pohon-pohon besar dan kecil di hutan. Kalau mereka mengusahakan tanaman perkebunan, mereka cenderung memilih tanaman yang menyerupai tanaman hutan, seperti karet, rotan, dan tengkawang. Baik, materi tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, bahasa. Bahasa WHA dianggap sebagai dialek bahasa Dayak Modang, padahal Dayak WHA merupakan suku Dayak sendiri. Sedangkan agama masyarakat suku Dayak WHA rata-rata masih menjalankan adat istiadat warisan leluhur. Meskipun warga Dayak WHA menganut agama berbeda, mereka tetap hidup harmonis sebab nilai-nilai adat mereka dari dulu sangat kental dan ketat mengatur relasi antar sesama. Fasilitas umum masyarakat suku Dayak WHA masih sangat minim. Ketersediaan fasilitas umum karena masyarakat suku Dayak WHA masih tinggal di dalam hutan lindung. Mereka hanya memanfaatkan apa saja yang hutan sediakan, walau di beberapa desa yang dekat dengan perusahaan bisa mendapatkan listrik dan lain-lain. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, hukum adat yang berlaku. Hukum adat yang ada di Dayak WHA dipimpin oleh lembaga dalam masyarakat hukum adat yang melaksanakan adat istiadat juga mempunyai peranan membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan di segala bidang, terutama di bidang kemasyarakatan dan juga dalam bidang sumber daya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, lembaga adat belum dapat menjalankan peranan sebagaimana mestinya dikarenakan
masih banyak kendala yang ditemui. Masalah hukum saat saat ini wilayah adat Dayak Wahaya terancam kerusakan ekologi yang luar biasa. Alih fungsi hutan menjadi HPH. Pertambangan dan perkebunan sawit secara besar-besaran telah mengakibatkan hilangnya ruang dan kualitas hidup. Padahal masyarakat adat Wahaya selama ini menjadikan sungai dan hutan sebagai sumber kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan religiositasnya. Ada 3 tuntunan yang diperjuangkan masyarakat adat Dayak Wahaya, yaitu 1, menuntut pengakuan atas masyarakat adat Dayak Wahaya dan hak ulayat sebagai sebuah entitas masyarakat adat di Indonesia. Yang kedua, penghentian penerbitan izin baru untuk segala jenis usaha yang dapat merusak hutan adat, budaya, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, pencabutan semua izin usaha pertambangan atau IUP dan penghentian izin baru pertambangan di wilayah wilayah masyarakat adat Wahaya, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Pada pertemuan ini, Irjen Kemenhub dan Deputi VKLH sepakat menyatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menindaklanjuti pengaduan ini dengan verifikasi data dan informasi yang ada dilanjutkan dengan verifikasi di lapangan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saat ini terbentuk tim penanganan pengaduan kasus-kasus LH dan kehutanan sehingga tim ini dapat menindaklanjuti kasus ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pemberdayaan masyarakat. Yayasan BOS melalui program RHO sejak 5 tahun telah menjalin kerja sama dengan masyarakat sejumlah desa di atas, yaitu Diaklai, Deabek, dan Bea Nehas, untuk membantu program kesehatan masyarakat, pendidikan formal maupun non-formal, khususnya pendidikan tentang lingkungan, pengembangan pendapatan alternatif, serta penguatan kelembagaan adat Dayak Wehea. CEO Yayasan BOS menyatakan budaya dan tradisi masyarakat adat itu umumnya sangat mendukung prinsip kelestarian alam dan seisinya. Kerusakan alam sebenarnya mulai terjadi saat konsumsi manusia di zaman modern membesar secara eksponensial dan perkembangan industri kerap melupakan keseimbangan dengan terjaganya sumber daya alam. Dengan demikianlah ini kami di Yayasan BOS melalui program RHO mendukung upaya peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat adat Dayak Wehea di sekitar wilayah kerja kami. Kami berharap upaya pelestarian baik orangutan dan habitatnya, serta adat, budaya, dan tradisi saudara-saudara kita Dayak Wehea bisa berjalan selaras dan mencapai kesuksesan yang bisa kita sama-sama banggakan. Salah satu dukungan yang Yayasan BOS melalui program RHO berikan adalah dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan Kaltim Expo 2020 kali ini. Dalam acara ini, Yayasan BOS melalui program RHO berupaya membantu memperkenalkan dan mempromosikan warisan budaya Dayak Wehea dalam berbagai bentuk, seperti pameran hasil kerajinan tangan, serta pertunjukan tari dan musik khas Dayak Wehea. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Apakah sudah ada pengakuan masyarakat oleh pemerintah? Sangat disayangkan sampai saat ini masyarakat suku Dayak Wehea masih berjuang mendapatkan SK atau surat keputusan Bupati Kutim terkait pengakuan masyarakat hukum adat atau MHA setelah perjuangan terdahulu terhenti lantaran tertangkapnya mantan Bupati Kutim oleh KPK. Para kepala adat dan kepala desa sepakat komunitas Dayak Wehea kali ini lebih berupaya keras agar pengakuan MHA segera di-SK-kan. DJB yang merupakan sekretaris Lembaga Adat Besar Wehea menjelaskan bahwa pihaknya hanya menyampaikan aspirasi masyarakat Wehea yang mendiami wilayah di Kecamatan Muara Wahau. Dia mengatakan masyarakat ingin mendapatkan legalitas formal atau pengakuan secara resmi oleh pemerintah terkait kawasan Wehea. Pengakuan MHA ini bagi kami sangat penting sekali,
Kami berjuang sejak tahun 2000. Kami sangat mengharapkan karena WHA belum diakui di Indonesia. Belum masuk daftar ini, kata Ketua Dewan Adat Desa Beanehas WHA Leji Beleangsong. Sejauh ini, kata Leji, pemerintah melakukan berbagai tahapan dalam proses pengajuan SK MHA Dayak WHA, meliputi identifikasi, verifikasi, dan juga validasi dokumen. Disinggung masalah target, Leji mengatakan pihaknya menyerahkan semua pada Pemda Kaltim. Namun, tim percepatan akan total dalam berupaya melengkapi semua persyaratan yang diminta. Kita sudah 2 kali ketemu Bupati. Kalau target rasanya tidak ada, tapi kami berupaya agar segera mendapat SK. Kami tidak akan berhenti sampai selesai. Apakah sudah ada pengakuan tentang wilayah adat? Suku WHA menjaga di hutan lindung, yaitu hutan lindung WHA. Keldung Laas WHA Longskung Metguen. Deretan kata dalam bahasa Dayak WHA itu berarti sebuah aturan perlindungan dan pemanfaatan terbatas hutan WHA. Sejak 4 November 2004 dan secara khusus dijaga oleh pasukan adat Dayak WHA atau Rangers bernama Petkuk Mehui. Dengan itu, hutan seluas 38.000 hektar yang terletak di Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur tersebut resmi menjadi kawasan hutan lindung yang dijaga secara adat oleh masyarakat Dayak WHA. Desa Nehes Liah Bing dihuni oleh suku Dayak WHA yang merupakan suku tertua di aliran sungai WHA, atau yang sekarang lebih dikenal Sungai Wahau karena ada kata WHA sulit diucapkan oleh orang luar. Cara menuju ke lokasi. Hutan lindung WHA terletak sekitar 90 km dari desa Nehas Liah Bing di Kecamatan Muara Wahau. Jarak ini bisa ditempuh dengan kendaraan berpenggerak 4 roda selama 2,5 jam atau maksimal 3 jam. Hal ini disebabkan karena kondisi jalan aspal yang rusak selepas dari Muara Wahau menuju pintu masuk hutan WHA. Kerimbunan pohon-pohon berukuran raksasa dan jurang silih berganti menemani perjalanan menuju kawasan ini. Beberapa hewan seperti babi hutan, musang, berbagai jenis burung, dan terkadang orang utan melintas di jalan tanah menuju kawasan hutan WHA. Semilir angin dan bau hutan menebarkan aroma khas di sepanjang perjalanan. Di antaranya adalah mentari, bangkirai, dan lain sebagainya. Memasuki hutan lindung ini, kita harus melapor pada pos jaga dan mengisi daftar tamu terkait maksud dan tujuan kedatangan kita di wilayah ini. Hal ini untuk menjamin bahwa setiap kehadiran wisatawan dan peneliti tercatat dengan baik. Tentu juga untuk meminimalisir resiko bagi setiap pendatang, terutama jika menyusuri area hutan ini di jalur wisata dan penelitian. Berikut kita lampirkan foto masyarakat adat. Kemudian foto pendukung rumah adatnya, beserta foto benda-benda adat. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.